Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita regresi murid iblis part 2. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Dengan tangan yang terikat, Yeon bergumam mengatakan bahwa mungkin saja regresi ini bisa terjadi berkat biksu botak yang berdoa pada Buddha. Bagong kemudian bangkit dan memberitahu rekan-rekannya bahwa ada rumor yang mengatakan kalau ada elder dari aliansi Murim yang sedang berkeliaran di sekitar sini, kemungkinan besar orang ini sedang mengejar mereka, jadi mereka harus menghapus jejak mereka dan pergi secepatnya dari tempat ini. Si botak yang mendengarnya tertawa dan mengatakan bagaimana bisa elder yang isinya hanyalah para patua bajingan yang cuma bisa duduk di mejanya bisa mengejar mereka. Si botak meminta Bagong untuk berhenti mengatakan omong kosong. Si gondrong juga angkat bicara dan setuju dengan perkataan si botak. Ia mengatakan bahwa para elder itu mungkin hanya akan mengirim para bawahannya dan mereka sendiri akan tinggal diam di kursi mereka membicarakan tentang masa depan Murim atau apalah itu. Mereka pun mulai menghina para elder dengan mengatakan bahwa orang tua ini memang bajingan sialan yang suka mengganggu. Salah satu dari mereka mengungkapkan tapi jika para patua bajingan ini memang turun ikut campur secara langsung, maka mereka semua hanya akan menjadi lalat di hadapan para patua ini, di mana Yeon hanya tertunduk mendengar ocehan mereka. Mereka mengungkapkan bahwa orang yang dijuluki pedang aliran surgawi menjadi seorang elder pada usia 40 tahun, meskipun dia bukan berasal dari 9 sekte terkuat atau 5 klan terkuat, tapi dia bisa bergabung dengan aliansi Murim dan menjadi elder karena kekuatannya. Si botak pun bersorak sambil mengatakan apakah sebaiknya ia bergabung juga dengan aliansi Murim dan menjadi seorang elder karena sepertinya ia juga cukup kuat, di mana Bagong tak peduli dengan ocehan mereka dan berjalan menghampiri Yeon. Bagong kemudian mengangkat Yeon sambil meminta rekan-rekannya untuk berhenti mengatakan omong kosong dan sebaiknya mereka segera kembali ke kultus secepatnya. Mengetahui kalau ia akan dibawa kembali ke neraka itu, Yeon pun merasa cemas dan bergumam mengatakan kalau ia harus segera melarikan diri, karena jika tidak maka ia akan berakhir kembali ke gua iblis tersembunyi itu. Yeon mengungkapkan bahwa pengawas di sana bilang kalau gua iblis tersembunyi ini adalah pusat pembelajaran yang melahirkan para ekspert berbakat, namun, tempat itu aslinya adalah neraka dunia, di mana siasat, pengkhianatan dan pertarungan rahasia terjadi di mana-mana. Tempat yang membuat anak-anak harus mempertaruhkan nyawa, dan melakukan apapun agar bisa bertahan hidup. Orang yang ditempatkan di goa iblis ini belum tentu bisa bertahan hidup di sana hanya karena mereka kuat atau mempunyai nilai yang bagus. Yeon mengungkapkan bahwa meskipun dulu ia bisa bertahan di tempat itu, tapi sekarang ia tidak bisa menjamin bisa lolos lagi kali ini. Selain itu, ia juga tidak bisa menghirup udara luar selama 10 tahun saat ia terjebak di sana. Oleh sebab itu ia harus melarikan diri dari orang-orang ini agar ia tidak berakhir di neraka itu lagi. Sambil membawa Yeon di pundaknya, Bagong meminta rekan-rekannya untuk membersihkan saja tempat ini lebih dulu dan ia akan berangkat lebih dulu membawa bocah ini, namun di waktu yang bersamaan sekumpulan seniman bela diri dari faksi ortodoks langsung menerobos tempat tersebut dan mencoba menghentikan aksi Bagong dan rekannya. Yeon yang melihat kedatangan mereka bergumam mengungkapkan bahwa hal seperti ini juga terjadi di kehidupannya dulu. Bagong yang melihat kedatangan mereka bertanya-tanya apa yang para pemula ini lakukan, padahal ia sudah melepaskan mereka beberapa hari yang lalu. Sementara si botak dan si gondrong mereka tersenyum kegirangan sambil mengatakan bahwa sepertinya ini akan menyenangkan. Si botak memperingati para seniman bela diri itu bahwa seharusnya mereka duduk santai saja di rumah jika mereka tak ingin terluka. Seorang wanita yang sepertinya pemimpin kelompok menegaskan bahwa dosa yang orang seperti mereka perbuat harus dibayar dengan nyawa mereka. Mendengarnya mereka malah semakin bersemangat dengan haus darah yang kuat. Mereka tersenyum kegirangan mengatakan bahwa sepertinya hari ini mereka akan berpesta karena orang-orang sialan ini sepertinya sudah bosan hidup dan memilih datang sendiri menyerahkan nyawa mereka. Dengan cepat secara bersamaan mereka langsung maju bersiap saling menyingkirkan. Satu persatu seniman bela diri dari pihak ortodoks disingkirkan tanpa bisa melakukan perlawanan yang berarti. Bagong dan rekannya sangat menikmati aksi mereka layaknya menghadapi seorang pemula. Dengan cepat semua kelompok itu dihabisi dan hanya tinggal menyisakan dua wanita yang menggenggam erat pedang mereka dengan ketakutan. Bagong meminta rekan-rekannya agar menangkap saja dua wanita itu dan jangan sampai membunuhnya karena mereka akan berguna.
Sementara itu ia melirik ke arah salah satu wanita dan menunggu momen yang tepat. Ia bergumam mengatakan jika ingatannya benar maka ada satu kesempatan yang bisa ia manfaatkan di situasi ini. Di waktu yang bersamaan salah satu wanita langsung melesat mengayunkan pedangnya namun berhasil dihindari dengan mudah oleh si gondrong. Tak berhenti sampai di situ, wanita tersebut melesat cepat ke arah Bagong yang sedari awal yang ia incar ternyata adalah Bagong yang membawa Yeon. Namun dengan mudahnya Bagong menghindari serangan yang datang padanya bahkan hanya dengan memiringkan sedikit wajahnya. Bagong berteriak mengatakan kepada wanita itu bahwa mana mungkin ia bisa terkena serangan lemah seperti ini. Di waktu yang bersamaan lutut Yeon langsung mendarat di wajah Bagong dengan suara yang cukup keras. Hidung Bagong seketika mengeluarkan darah di mana di saat itu Bagong juga melepaskan genggamannya pada Yeon. Yeon yang berhasil melepaskan diri langsung mencuri alkohol yang ada di pinggang Bagong. Setelah itu Yeon berlari dengan cepat dan melompat keluar jendela, di mana mereka yang melihatnya berteriak menyebut Yeon dasar bocah bajingan. Yeon berlari masuk ke dalam hutan dengan tangan yang masih terikat. Ia bergumam mengatakan bahwa dengan tubuh yang belum terlatih ini ia tidak mungkin bisa pergi jauh. Dari belakang Bagong terus mengejar Yeon yang membuat Yeon merasa cemas. Ia bergumam mengatakan kalau ia harus segera menemukan apa yang ia cari. Di dalam hutan Yeon melihat ke sana kemari mencari sesuatu, dan tak lama kemudian ia menemukan apa yang ia cari yang entah apa itu. Setelah mendapatkannya Yeon kembali melarikan diri, namun di belakangnya Bagong sudah menyusulnya bersiap menangkapnya. Nasib apes Yeon di mana seketika ia tersandung akar pohon yang membuatnya terjatuh di mana minumannya juga ikut terlempar. Bagong dengan cepat muncul menghunuskan pedangnya di samping Yeon sambil mengatakan bahwa Yeon harus membayar atas perbuatannya karena telah berani kabur darinya. Yeon kemudian dibawa kembali ke tempat sebelumnya. Bagong yang merasa kesal atas kelakuan Yeon memberi Yeon pelajaran. Bagong terus memberi Yeon pelajaran sambil mengatakan bahwa jika bukan karena misinya maka ia pasti sudah menyingkirkan bocah sialan seperti Yeon. Johnny kemudian meminta Bagong untuk tenang karena jika tidak bocah ini akan mati, di mana terlihat kondisi Yeon yang sama sekali tak baik dan sepertinya juga kehilangan kesadaran. Bagong yang merasa lelah meminum amer yang dibawa lari Yeon sebelumnya, ia tampak sangat bahagia mengatakan kalau ini sungguh menyegarkan. Ia lalu membaginya kepada yang lainnya dan meminta mereka juga untuk sedikit bersenang-senang. Tak lama kemudian pemandangan yang mengerikan tiba-tiba terjadi, di mana Bagong dan seluruh rekannya mengalami kesakitan. Mereka semua memuntahkan darah di mana Bagong menyadari kalau ini adalah sebuah racun tapi sejak kapan mereka terkena. Bagong dengan cepat berteriak menyuruh seluruh rekannya melakukan meditasi untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh mereka. Di waktu yang bersamaan Yeon berhasil melepaskan ikatannya di mana aura biru melapisi tubuhnya. Yeon berjalan menghampiri mereka sambil mengatakan bahwa racun memang adalah senjata yang paling efektif bagi mereka yang lemah untuk membunuh yang kuat. Bagong menatap Yeon dengan rasa penuh kekesalan menyebut Yeon dasar bocah bajingan, di mana Yeon perlahan menghampiri rekan Bagong satu persatu dengan penampilan yang terlihat mengerikan. Yeon tersenyum kegirangan layaknya iblis sambil mengatakan kalau ia akan membiarkan mereka pergi dengan tenang. 30 menit sebelumnya saat Yeon berada di dalam hutan, hal yang dicari Yeon ternyata adalah tanaman yang mengandung zat racun. Yeon mengungkapkan bahwa caranya bisa selamat dari gua iblis tersembunyi adalah karena ia mempelajari tentang tanaman beracun. Ia mungkin memang tidak sebanding dengan para ahli racun dari sekte Tang atau orang dari lembah racun, tapi ia tahu lebih banyak tentang racun daripada dokter atau pengumpul herbal biasa, dan itulah yang ia gunakan kepada Bagong dan rekan-rekannya, mencampur minuman mereka dengan tumbuhan beracun yang ia temukan di hutan. Yeon kemudian mengambil pedang di lantai sambil menanyakan apakah mereka menyukai racikan amer yang ia buat. Yeon lalu mengarahkan pedang tersebut ke leher mereka sambil tersenyum kegirangan mengatakan kalau ia akan dengan senang hati mengantar kepergian mereka semua. Teriakan mereka seketika terdengar keras di mana mereka meminta Yeon untuk menjauh, namun Yeon terus melancarkan aksinya menciptakan suasana yang mencekam. Tak lama kemudian suasana menjadi hening, di mana Yeon telah menyingkirkan mereka semua seorang diri. Yeon menjatuhkan dirinya ke lantai sambil mengatakan kalau ini sungguh melegakan. Ia tersenyum bahagia bergumam mengatakan bahwa sekarang sepertinya ia tak harus kembali ke neraka itu lagi. Ia seketika tertunduk merasa hampa dan bertanya-tanya tapi jika ia tidak kembali ke sana, lantas apa yang harus ia lakukan mulai sekarang di tempat ini? Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang kisah Yeon So-won. Gimana menurut kalian? Apakah dia bisa hidup bebas di kehidupan barunya, atau malah menghadapi konflik yang lebih berat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini,
Jangan lupa tekan like dan share ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.